Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baik, untuk pertemuan yang kelima, saya persilakan Mbak Binti ya untuk mempresentasikan 10 atau 15 menit makalah yang sudah dipersiapkan. Monggo, silakan Mbak Binti. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya. Ya, ayo lanjut 10 menit sampai 15 menit. Nggih, Pak. Yang berjudul Sains dalam Mukjizat Al-Qur'an kaitannya dengan pengetahuan alam semesta atau yang biasa disebut juga dengan kosmologi. Ya. Sebagai kitab suci yang terakhir, Al-Qur'an merupakan miniatur alam raya yang memuat segala disiplin ilmu dan penyelesaian permasalahan sepanjang hidup manusia. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang agung dan bacaan mulia serta dapat dituntut kebenarannya oleh siapa saja sekalipun akan menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin canggih. Al-Qur'an bersifat universal yang berlaku sepanjang zaman dan mengatur seluruh kehidupan umat, termasuk di dalamnya proses penciptaan alam semesta beserta fenomenanya. Selain itu juga di dalam Al-Qur'an sendiri dijelaskan mengenai penciptaan manusia, jin, dan malaikat, dan sebagainya. Sehingga akan dijumpai lebih dari 10% ayat Al-Qur'an yang merupakan rujukan kepada fenomena alam atau yang sering disebut dengan ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat tentang kejadian alam semesta. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan membahas tentang kosmologi. Oke. Kosmologi itu berasal dari kata Yunani kosmos dan logos. Kosmos berarti susunan yang baik, sedangkan logos juga berarti ilmu pengetahuan. Jadi kosmos juga berarti alam semesta, atau dengan kata lain kosmologi adalah alam semesta yang tersusun dengan baik dan secara teratur. Bentar, nggih Pak, sebentar. Oke, lanjut. Nggih. Kemudian integrasi sains dalam mukjizat Al-Qur'an kaitannya dengan pengetahuan alam semesta atau disebut juga dengan kosmologi. Yang pertama yaitu hakikat alam semesta. Yang perlu diketahui bahwa alam semesta adalah segala yang ada di langit dan di bumi. Kemudian menurut Al-Syaibani, alam atau jagat raya ialah apapun selain Allah. Demikian juga dengan menurut Quraish Shihab, ya semua yang mewujud selain Allah, baik yang telah diketahui maupun yang belum diketahui manusia disebut alam. Karenanya alam semesta bukan hanya langit dan bumi, tetapi meliputi segala sesuatu yang ada dan berada di antara keduanya. Kemudian alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia agar manusia dapat menjalankan fungsinya dan kedudukannya di muka bumi. Hal ini telah difirmankan Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang artinya dialah yang menciptakan bumi. Itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu akan dibangkitkan. Jadi jelas bahwa Allah menciptakan alam semesta ini untuk kepentingan manusia, agar manusia dapat menjalankan fungsinya dan kedudukannya di muka bumi. Kemudian yang kedua yaitu mengenai penciptaan langit dan bumi. Al-Qur'an itu menunjukkan proses yang mendasari
formasi alam semesta yang menghasilkan komposisi planet yang terhampar di jagat raya. Dan Al-Quran menyebutkan penciptaan 7 lapis langit dalam berbagai konteks dan peristiwa yang disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, kemudian Quran Surat At-Tolak ayat 12, Surat An-Nuh ayat 15 sampai dengan 16, kemudian Quran Surat Al-Muhaiminun ayat 17. Kemudian adapun Al-Quran memberikan informasi mengenai penciptaan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, yaitu dikutip dari Quran Surat As-Sajdah ayat 4, yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dalam surat An-Nazi'at ayat 27 sampai ayat 33, Allah juga berfirman mengenai kronologis konsep 6 masa penciptaan langit dan bumi yang tercantum dalam Quran An-Nazi'at ayat 27 sampai 33. Yang artinya, apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Menurut ahli astronomi, ayat tersebut memberi petunjuk tentang kronologis 6 proses penciptaan langit dan bumi. Masa yang pertama, yaitu dipahami dari ayat 27 yang memberi petunjuk tentang penciptaan alam semesta dengan peristiwa Big Bang, yaitu ledakan besar sebagai awal lahirnya ruang dan waktu, termasuk materi. Yang kedua, dipahami dari ayat ke-28 yang memberi petunjuk tentang pengembangan alam semesta, sehingga benda-benda langit makin berjauhan lalu menyempurnakannya. Hal ini memberi pengertian bahwa pembentukan benda langit bukanlah proses sekali jadi, tetapi proses evolutif. Kemudian masa yang ketiga itu diperoleh dari ayat ke-29 tentang adanya tata surya yang juga berlaku pada bintang-bintang yang lain. Kemudian masa ini adalah masa penciptaan matahari, bersinar, dan bumi yang berotasi hingga adanya siang dan malam. Kemudian masa yang keempat, yaitu pada ayat ke-30, yaitu mengenai proses evolusi bumi, karena tumbukan benda langit lainnya dan bumi dihamparkan. Mungkin pada saat itu lempeng benua besar Pangea mulai terpecah, tetapi bias jadi lebih tua dari Pangea. Kemudian masa kelima, memberi petunjuk tentang awal penciptaan kehidupan di bumi dengan tersedianya air. Kemudian masa yang keenam, dari ayat ke-32 dan 33 yang menjelaskan timbulnya gunung-gunung akibat evolusi geologi dan mulai diciptakannya hewan dan kemudian manusia. Jadi apabila kita membaca buku tentang teori modern sains mengenai proses penciptaan alam semesta, maka teori Big Bang sebagai karya monumental dari Stephen Hawking adalah salah satu literatur yang cukup masyhur dan banyak kita ketahui. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang saya kemukakan tadi, ya, yaitu dalam surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 33.
Jadi ada kesesuaian antara firman Allah dengan penemuan dari ilmuwan sains saat ini. Kemudian langsung ke pembahasan yang ketiga, yaitu keseimbangan penciptaan bumi. Keseimbangan diambil dari kata imbang yang berarti ketimbangan. Sedangkan keseimbangan memiliki makna suatu keadaan yang berimbang. Dan Allah sendiri telah berfirman dalam firman-Nya, yakni surat Quran surat As-Saba ayat 21. Ya, yang artinya, dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu lah Maha memelihara segala sesuatu. Jadi hukum-hukum keseimbangan yang mengatur alam sesungguhnya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi hukum Allah atau sunatullah itu memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu pasti atau eksak. Yang kedua objektif. Yang ketiga tetap dan tidak berubah-ubah. Dan dalam ayat-ayat penciptaan alam semesta, di mana Sang Maha Pencipta memang menginformasikan bahwa segala sesuatu itu telah Dia ciptakan menurut ukurannya sehingga tidak ada ketidakstabilan di dalamnya. Kemudian kaitannya dengan ayat yang saya paparkan tersebut, Paul Davies berkomentar bagaimana hukum-hukum fisika memberikan kondisi ideal bagi kehidupan. Beliau berkata bahwa kalau saja alam memilih serangkaian angka yang sedikit berbeda, dunia akan menjadi tempat yang sangat amat berbeda. Barangkali kita tidak akan ada untuk melihatnya. Jadi penemuan baru tentang kosmos primitif mewajibkan kita menerima bahwa alam semesta mengembang telah diatur dalam gerakannya dengan suatu ketelitian yang sangat amat menakjubkan. Dan para ilmuwan dengan serius meneliti bahwa keseimbangan yang terjadi di alam semesta menunjukkan bahwa di alam semesta terdapat rancangan yang begitu unik dan teratur. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pembuat rancangan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala dengan ukuran dan rancangan yang amat luar biasa. Yang kesemuanya itu telah direncanakan dan diperhitungkan secara detail. Kemudian yang terakhir ada ketetapan atmosfer bumi, yakni terdapat pada Quran surat Ghafir ayat 64, yang artinya Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu, serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu Maha Agung, Tuhan semesta alam. Jadi di dalam firman Allah, dengan dijadikannya bumi makhluk hidup dan kondisi stabil sehingga dapat menjadi hamparan dan tempat menetap yang layak buat kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian Allah juga menciptakan langit sebagai atap. Bumi tidak hanya dilindungi oleh magnet bumi, tetapi juga oleh rancangan khusus atau atmosfer bumi yang terdiri dari
kumpulan gas-gas yang telah diatur kadarnya sedemikian rupa sehingga dapat menaungi bumi dari hujanan benda-benda asing yang menabrak planet bumi. Jadi atmosfer itu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bumi. Dari beberapa pernyataan di atas, ya, yang saya jelaskan di atas, tanpa adanya atmosfer kehidupan di bumi akan sulit tercipta. Ya, jika planet bumi tidak memiliki atmosfer, bisa jadi planet bumi akan seperti bulan yang tidak memiliki atmosfer yang penuh dengan kawah-kawah yang sangat besar diakibatkan oleh hantaman benda-benda langit yang berjatuhan tanpa adanya pelindung. Ya, jadi ini menjadi bukti bahwa seluruh keseimbangan yang tepat ini menunjukkan bahwa atmosfer telah dengan sengaja dirancang dengan teliti sehingga memungkinkan terciptanya kehidupan. Dari pemaparan saya dari urutan nomor 1 sampai 4 tadi, ya, teks-teks Islam seringkali melukiskan alam semesta sebagai tanda-tanda akan keberadaan Sang Pencipta. Keselarasan alam semesta memang merupakan suatu tanda akan keberadaan Allah dengan segala keseimbangan penciptaan. Penciptaan bumi yang sangat mengagumkan merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan keberadaannya. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, oke, terima kasih Mbak Binti. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini adalah salah satu bukti bahwa kebenaran ayat-ayat Allah itu ternyata secara sains itu dibuktikan kebenarannya. Maka sebenarnya sains modern itu tidak boleh lepas dari Islam gitu. Sebab kalau sains modern itu lepas dari Islam, maka nanti akan kebawa pada, karena setiap sains itu muncul pasti itu akan berdasarkan ideologinya. Nah, kalau itu muncul dari Barat, maka kemudian sains itu pasti dia akan membawa ideologi yang menafikan Tuhan. Oleh karena itulah pentingnya kemudian kenapa para ilmuwan Islam harus memahami betul keberadaan sains itu sebenarnya adalah Thoriq al-Iman, yaitu apa? Jalan menuju iman. Baik, mungkin ada yang ditanyakan sebelum nanti akan saya tambahkan. Jadi silakan, monggo. Nanti di sesi kedua Mas Nuhdi ya, makalahnya Mas Nuhdi disampaikan. Ada pertanyaan? Apa ngantuk? Nah, siang-siang gini. Gini teman-teman sekalian. Jadi kenapa integrasi Islam dan sains itu menjadi penting? Apalagi kemudian kalau kita bicara tentang sains modern, itu pasti membawa tata nilai, ya, membawa tata nilai peradaban modern. Tata nilai dan peradaban modern itu adalah yang dibawa oleh sains tadi itu adalah materialisme. Ya, kisah tragis kisah tragis kematian Tuhan. Jadi dia menafikan Tuhan. Oleh karena itu bangunan sains Islam harus secara keseluruhan itu harus berdasar merupakan pengejawantahan dari prinsip tauhid yang bersumber pada wahyu. Nah, tadi sudah dijelaskan sesuatu yang teratur itu, ya, penciptaan alam semesta yang teratur, yang rapi, yang kemudian akurat tadi itu, dia berotasi, kemudian langit-langit dan semuanya tadi itu, sesuatu yang teratur itu tidak mungkin ada dengan sendirinya. Karena ilmuwan-ilmuwan modern lebih cenderung pada ateis, dia mengatakan bahwa itu ada dari materialisme. Padahal sesuatu yang teratur, teori Big Bang itu, Anda bisa bayangkan, Big Bang itu kan meletus kemudian memecah teorinya itu. Dan ketika meletus berkeping-keping dan ternyata pecahnya berkeping-keping itu dia membentuk rotasi, ya, membentuk apa?
sesuatu yang teratur rapi. Jadi kalau Anda misalnya dulinan mercon ya, Anda pernah main mercon di desa ya, di daerah ya, main mercon, main apa. Begitu mercon itu meledak itu ledaknya kan tidak teratur kan, ledaknya tidak karu-karuan. Nah, Anda Iya, Pak. teori Big Bang itu ketika meledak itu ternyata itu ketika dia mengungkapkan teori Big Bang itu 14 abad yang lalu ternyata Al-Quran sudah menyebutkan, tetapi mereka menyatakan bahwa alam itu semualah itu menyatu seperti benda yang satu yang hitam kemudian terjadi ledakan yang dahsyat. Nah, pertanyaannya, ledakan yang dahsyat itu kemudian teratur, rapi, membentuk tata surya ya. Ada yang membentuk tata surya. Tata surya itu sebagai bagian kecil dari apa? Alam semesta yang begitu luar biasa. Ternyata matahari, bulan, planet-planet itu dia berotasi sangat teratur. Maka sesuatu yang teratur itu tidak mungkin ada dengan dirinya sendiri gitu. Pasti dia diciptakan oleh yang maha, oleh Al-Khaliq ya. Nah, ternyata Al-Qur'an menjawab itu. Jadi sesuatu yang teratur, rotasinya akurat. Jadi semakin membenarkan kebenaran Al-Qur'an. Karena biasanya kalau ada orang menciptakan sesuatu mesti mengumumkan kan ya. Jadi kalau ada orang menciptakan sesuatu dia mengumumkan. Nah, sekarang saya tanya, ada apa enggak manusia yang berani mengumumkan sayalah yang menciptakan alam semesta ini? Ada apa enggak? Fir'aun Ada. saja itu dia mengaku sebagai Tuhan ya, tapi dia tidak berani menciptakan alam semesta. Itu artinya berarti adanya alam semesta ini, adanya kehidupan ini, adanya manusia itu adalah sebenarnya bukti akan adanya Allah. Karena berarti ada keniscayaan yang disebut dengan adanya Al-Khaliq. Dan ternyata Al-Quran sendiri yang menjawabnya, Allah sendiri yang menjawabnya di dalam beberapa ayat tadi itu. Akulah yang menciptakan alam semesta. Jadi pada satu saat itu Bilal itu bertanya, apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Jadi ketika Rasulullah membaca satu ayat, dan ternyata benar Rasulullah itu menangis. Kemudian Bilal bertanya, ya Rasul, apa yang membuat engkau menangis? Padahal Allah itu telah mengampuni dosa-dosamu. Baik yang masa lalu ataupun yang masa mendatang. Kemudian Rasulullah menjawab, celaka kau Bilal. Tidak ada yang melarangku untuk menangis. Pada malam ini Allah mewahyukan kepadaku. Nah, turun ayat apa? Surat Ali Imran ayat 190 itu. Tentang penciptaan langit dan bumi, tentang pergantian malam dan siang ya. Ketika turun surat Ali Imran ayat 190 itu, Rasulullah menangis dan ditanya oleh sahabat Bilal tadi itu. Kemudian Rasul mengatakan, celaka kau Bilal. Tidak ada yang melarangku untuk menangis. Pada malam ini Allah mewahyukan kepadaku. Turun surat Ali Imran ayat 190. Kemudian Rasul melanjutkan, celakalah orang yang membacanya, tetapi ia tidak merenungkan kandungan maknanya. Maka para ulama dulu itu ketika membaca ayat ini, mendengar hadis ini, maka para ilmuwan dulu itu tergugah untuk mempelajari alam ini, untuk mempelajari astronomi ini. Itu artinya berarti Al-Quran itu adalah sumber inspirasi. Ya, bukan sekedar Quran itu bacaan atau jimat saja. Ya, kalau di Surabaya itu dijual mengusir setan. Ternyata kaligrafi ayat kursi. Jadi Quran itu bukan hanya sebagai bacaan, tetapi bagaimana Quran itu menjadi sumber inspirasi, bagaimana Al-Quran itu menjadi sebuah pedoman hidup yang luar biasa. Kalau saya baca berbagai literatur itu, ada teman saya itu seorang doktor fisika, ya. Dia itu ahli fisika lulusan Jepang. Nah, dia menulis tentang fenomena-fenomena alam termasuk tentang fisika yang itu semuanya ternyata itu ada connecting-nya dengan Al-Quran. Sementara guru dia, profesor-profesor dari Jepang, itu rata-rata ateis, ya karena dia menganggap bahwa sains itu adalah materialisme tadi itu dan menafikan Tuhan. Maka ternyata setelah ditunjukkan itu ada beberapa profesor dari Jepang itu yang kemudian dia semangat mempelajari Islam. Ada salah satu teman saya bahkan ada yang masuk Islam, namanya ketika masuk Islam akhirnya namanya jadi Hasan, Profesor Hasan Kunakata. Anda bisa bayangkan dia mempelajari Islam selama puluhan tahun, dia baru masuk Islam setelah 25 tahun.
Nah, beda dengan kita kan, kita lahir udah masuk Islam gitu kan. Cuma cuma karena kita lahir masuk Islam karena turunan saja. Nah, seandainya kemudian melalui proses berpikir yang tadi disebutkan dalam Al-Quran, itu akan memiliki keimanan yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya seringkali mengatakan bahwa fenomena alam, sains itu tidak boleh lepas dari Islam. Karena kalau lepas dari Islam maka bahaya. Kenapa bahaya? Karena sains modern itu disusun oleh mereka dengan dasar materialisme dan menafikan Tuhan. Padahal setelah ditelaah lebih dalam dan ternyata 14 abad yang lalu itu begitu luar biasa Allah menyampaikan itu. Karena biasanya siapa yang menciptakan pasti dia sendiri yang ngomongan. Dan ternyata Allah sendiri yang menyampaikan. Tidak ada satupun manusia, bahkan manusia yang mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun, Namrud dan sebagainya, dia tidak berani ketika dia tidak berani mengatakan bahwa alam semesta ini yang menciptakan dia. Jadi kalau Anda perhatikan teman-teman sekalian, itu kurang lebih ada 1.600 ayat, ya, 1.600 ayat yang berbicara tentang alam semesta, bicara tentang penciptaan manusia, bicara tentang kehidupan ini. Jadi kalau 1.300, jadi kalau 1.300 sementara ayat Al-Quran berapa? 6.600 ya, 6.236 sekitar ya 6.236 ayat. Berarti kalau 1.300 bicara tentang alam semesta, bicara tentang ayat-ayat kauniyah, bicara tentang penciptaan alam, penciptaan manusia, maka berarti 1.300 itu seperenam Al-Quran. Ya, seperenam isi Al-Quran. Itu artinya Allah menyeru manusia untuk merenungkan, untuk berpikir, ya, dalam penciptaan langit, dalam penciptaan bumi, termasuk dalam penciptaan dirinya, yaitu manusia. Oleh sebab itu dalam satu asar yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi itu dinyatakan gini, berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah semalam. Ya, berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah semalam. Jadi ketika kita merenungkan, ketika menggunakan akal pikiran kita ini untuk merenungkan ayat-ayat kauniyah ini, kemudian menelitinya, melakukan eksperimen dan sebagainya, maka ini ternyata asar sahabat mengatakan berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah semalam. Tapi bukan berarti kemudian tidak sholat, aku tak berpikir toh, bukan gitu. Jadi ini kadang-kadang kelihatannya rohani tapi roh halus ini. Jadi banyak orang memahami keliru. Jadi berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah semalam. Ya, itu beberapa hal teman-teman sekalian. Begitu luar biasanya ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tentang kauniyah ini. Jadi teman saya yang ahli fisika dari ITS itu, dia mencoba mengumpulkan ya ayat-ayat semesta itu, kemudian dikaitkan dengan teori-teori fisika, ya, teori-teori alam, teori-teori fisika yang ia pelajari sampai dia menjadi doktor ahli fisika. Jadi salah satu tidak banyak orang ahli fisika di Indonesia itu, ya. Salah satunya adalah dari ITB, kemudian dari ITS. Ini teman dari ITS. Jadi gelarnya itu doktor ahli fisika. Jadi fisika itu pun terbagi berapa? Ada fisika kuantum, ada fisika molekuler dan sebagainya. Jadi semakin kemudian dia mengkajinya, menelaahnya, kemudian dia kemudian membuka ayat-ayat Al-Quran, kemudian dibuka kemudian tafsirnya, dibaca tafsir-tafsir yang kemudian muktabar dan sebagainya, ternyata semakin memperkuat keimanan dia. Semakin memperkuat keimanan kita. Kalau ini kemudian diajarkan, ya sejak dini ditanamkan kepada anak-anak mulai dari PGMI, SD, SMP dan SMA, maka mereka semakin semangat umat Islam ini seperti semangatnya para ulama dulu mempelajari sains, sehingga kemudian menelurkan ulama-ulama yang hebat. Jadi tidak hanya dia ahli agama, tetapi dia juga ahli kedokteran, dia juga ahli fisika, ahli astronomi dan sebagainya. Maka inilah yang kemudian menjadi kerinduan para ulama, kerinduan kita, sehingga kemudian ada upaya-upaya dari pemikir Islam seperti Al-Atos, An-Naqaib Al-Atos yang sekarang tinggal di Malaysia, yang kemudian menelurkan banyak murid-muridnya di Indonesia ini, kemudian mereka mencoba kembali membuat semangat untuk integrasi Islam dan sains ini. Sehingga kemudian peradaban Islam itu kembali kita raih, kembali kita rengkuh. Nah, kemarin sudah saya kirim
tulisan artikel saya itu, kalian sudah baca tentang peradaban Islam yang agung itu. Dan masih banyak lagi, dan ini tadi sudah diungkap oleh siapa tadi, Mbak Binti ya, tentang bagaimana kaitannya sains, mujizat Al-Quran ternyata dengan fenomena penciptaan alam yang begitu luar biasa itu. Masih ada waktu 7 menit ya, Mas Iya. Nudi nanti disiapkan setelah ini ya, masuk di ID meeting di Zoom yang sama. Saya lanjutkan saja untuk menyelesaikan sampai selesai pada di Zoom yang 40 menit yang pertama ini. Ummu Darda itu pernah ditanya, apa amalan Abu Darda yang paling utama? Ya, kemudian sang tadi menjawab, berpikir dan mengambil pelajaran. Berpikir dan mengambil pelajaran. Kemudian Amir Ibnu Qais menceritakan, saya pernah mendengar tidak hanya dari 1, 2 atau 3 sahabat Rasulullah, tetapi banyak. Mereka mengatakan sesungguhnya cahaya iman adalah berpikir. Sesungguhnya cahaya iman adalah berpikir. Makanya sebenarnya dalam Thoriqul Iman, di dalam jalan menuju iman itu, Islam menjelaskan melalui ayat-ayat ini, tidak boleh kita hanya wijdan. Wijdan itu perasaan. Aku iman perasaan. Tetapi harus melalui proses berpikir. Jadi harus ada akli. Jadi ada dalil akliyanya. Ada dalil nakli dan dalil akli. Jadi ternyata dalam menuju iman itu tidak boleh hanya kemudian hanya doktrin, hanya perasaan saja, tetapi harus melibatkan apa? Makanya kan ada dalil akli dalam persoalan akidah itu, ada dalil akli dan ada dalil nakli. Salah satu dalil akli yang menunjukkan adanya alam semesta ini, adanya kehidupan ini, adanya manusia, itu berarti menunjukkan bukti adanya Allah. Ya. Karena seperti kalau di padang pasir itu kalau ada jejak kaki onta, maka sekalipun ontanya tidak kelihatan, maka kita bisa pastikan bahwa itu ada onta di padang pasir ini. Maka sama, ya, adanya alam semesta ini, adanya kehidupan ini, adanya manusia ini, maka pasti ada yang menciptakan. Pasti ada Al-Khaliq. Dan Al-Khaliq itu harus wajibul wujud, wajib adanya. Ya, harus wajibul wujud. Makanya kemudian dulu kita disuruh ngapalkan apa? Sifat-sifat wajib Allah. Nah, seharusnya ketika kita memahami sifat wajib Allah itu juga harus melalui proses berpikir semacam ini. Jadi adanya alam semesta ini, adanya kehidupan ini, adanya manusia, adanya sesuatu yang teratur, yang rapi, tidak mungkin ada dengan dirinya sendiri. Jadi teori komunis terbantahkan. Tidak mungkin sesuatu materi ada dengan dirinya sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Maka kalau kemudian dia mengatakan bahwa alam semesta itu ada dengan dirinya sendiri, itu berarti dia mengatakan bahwa makhluk sekaligus kolek jadi satu. Kan tidak benar itu. Maka Al-Khaliq itu, pencipta itu harus wajibul wujud, wajib adanya. Oleh karena itu, ketika kita mampu memahami semacam ini, dan para ilmuwan yang kemudian dijelaskan dengan konteks Al-Quran, maka insya Allah dia akan masuk Islam. Karena parameter sebuah ideologi, sebuah akidah itu benar. Itu parameter yang sahih itu 3. 1, memuaskan akal. Artinya bisa diterima oleh akal. Kalau kemudian akal tidak jangkau, disandarkan kepada sesuatu yang secara akal tidak bisa menolaknya. Yaitu apa? Al-Quran. Dan ternyata Al-Quran itu kalamullah. Kalau kemudian dituduhkan dengan buatan orang Arab, karena berbahasa Arab, ternyata orang Arab sendiri pun tidak bisa. Kalau dituduhkan Quran itu buatan Muhammad, dan ternyata Rasulullah Muhammad seorang yang ummi, dan Muhammad sendiri adalah orang Arab, maka tinggal 3 kemungkinan. Apa tadi? Al-Quran adalah kalamullah. Dan ternyata secara saintifik, secara sains modern, ternyata terbukti kebenaran ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat kauniyah ini semakin membuktikan kebenaran ayat-ayat kauniyah. Maka disinilah yang tadi saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, harusnya sains itu adalah sebagai torik al-iman, jalan menuju iman. Nanti kita akan berbicara tentang seharusnya sains Islam itu bagaimana, ya, setelah nanti Mas Nuhdi menyampaikan presentasinya. Oke, kita break dulu. Kita akan masuk di ID meeting dan Zoom yang sama, ya. Saya break dulu.